Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Pertama kali, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dapat menikmati nikmat iman dan nikmat kesehatan. Selanjutnya, salawat barangkirkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Desrieni S.Sos M.Com selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu komunikasi, dan seterusnya kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai model komunikasi untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa Ramadhani dengan NIM 21234003, berasal dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dari model komunikasi. Sebelum kita masuk pada pengertian model komunikasi, perlu kita pahami sendiri apa itu komunikasi. Nah, komunikasi merupakan suatu penyampaian ide, pemikiran seseorang komunikator kepada orang lain atau disebut dengan komunikan, agar ide dan pemikiran tersebut memenuhi suatu tujuan. Dan dengan adanya komunikasi, maka akan memberikan sebuah tindakan, yaitu membentuk, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesannya. Jadi, model komunikasi merupakan model konseptual yang nantinya akan memberikan atau menjelaskan bagaimana proses komunikasi manusia dengan cara memperlihatkan berbagai simbol-simbolnya. Nah, model komunikasi ini terbagi menjadi beberapa model. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang model stimulus. Nah, model ini seringkali dianggap sebagai dasar dalam ilmu komunikasi, karena proses yang dilakukan pada model ini merupakan respon dengan cara menggunakan kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan tertentu sebagai rangsangan kepada orang lain. Model ini dianggap sebagai model statis karena dengan adanya model komunikasi ini dapat memberikan efek timbal balik yang mana dapat merubah perilaku seseorang atau kelompok orang dan manusia dianggap sebagai perilaku berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan bebasnya, melainkan berlaku karena adanya kekuatan dari luar atau stimulus. Yang kedua yaitu model Scrum-Wilbur. Model ini dibuat oleh Scrum yang mana pada tahun 1954 dimulai pada komunikasi model manusia yang sederhana dan dilanjutkan oleh model-model komunikasi yang lebih rumit, sehingga komunikasi dianggap sebagai interaksi antara dua individu. Dalam model ini, Scrum memberikan 3 unsur sebagai kehidupannya, yaitu sumber, pesan, dan tujuan. Model yang ketiga yaitu model Milgram the Door. Model ini dikenal dengan sebutan model ABX yang dibuat pada tahun 1953 yang bersumber dari pandangan sosial psikologi dan sengaja dibuat oleh 2 orang. Orientasi pada model ini yaitu orientasi A ke X, orientasi A ke B, orientasi B ke X, dan orientasi B ke A. Dengan interaksi orientasi inilah, model ini dapat membuat sekelompok orang mengorientasikan diri mereka dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu model Westlake dan model McLean. Pada model ini terjadi komunikasi yang memiliki hubungan timbal balik, umpan balik, dan terjadi dalam satu konteks, yaitu model komunikasi interpersonal dan model komunikasi massa. Pada model komunikasi interpersonal, umpan balik yang diberikan berlangsung secara cepat dan langsung. Nah, sedangkan model komunikasi massa ini, umpan balik yang diberikan cenderung lebih lambat dan tidak secara langsung. Yang kelima yaitu model Gardner.
Model komunikasi Gardner ini merupakan model perluasan dari milik Lasswell, yang mana model ini terdiri dari dua model, yaitu model verbal dan diagramatik. Model verbal merupakan seseorang penyampaian sesuatu, topik, atau kejadian menggunakan saluran media, seperti media, rekayasa fisik, fasilitas administratif, dan kelembagaan, yang nantinya akan didistribusikan. Sedangkan model diagramatik merupakan seseorang penyampaian sesuatu, topik, kejadian sebagai pemancar sinyal kepada penerima dan cenderung mengalami gangguan pada sinyal. Yang keenam yaitu model Berlow. Pada komunikasi yang dilakukan pada model ini hanya memperlihatkan komunikasi pada suatu arah yang memiliki 4 komponen, yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima. Yang ketujuh yaitu model Davenport. Proses pada model komunikasi Davenport yaitu menyisipkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik yang dapat menggambarkan sumber, pemancar, penerima, dan tujuan sebagai fase yang terpisah dengan proses komunikasi. Pada proses komunikasi massa, contoh bagaimana komunikasi pada suatu lembaga atau perpustakaan. Dalam suatu lembaga atau perpustakaan, komunikasi ini dianggap sebagai bagian yang sangat penting, karena akan dapat mendukung keberadaannya dalam bekerja sama untuk satu sama lainnya. Dengan adanya komunikasi ini akan dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam mendengarkan, berkomunikasi, dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Nah, model komunikasi yang cocok dalam perpustakaan menurut saya yaitu komunikasi interpersonal. Karena dengan model inilah pustakawan mampu menafsirkan dan memahami maksud dan tujuan pengguna jasa perpustakaan. Contoh bagaimana komunikasi pada suatu lembaga atau perpustakaan. Dalam suatu lembaga atau perpustakaan, komunikasi ini dianggap sebagai bagian yang sangat penting, karena akan dapat mendukung keberadaannya dalam bekerja sama untuk satu sama lainnya. Dengan adanya komunikasi ini akan dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam mendengarkan, berkomunikasi, dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Nah, model komunikasi yang cocok dalam perpustakaan menurut saya yaitu komunikasi interpersonal. Karena dengan model inilah pustakawan mampu menafsirkan dan memahami maksud dan tujuan pengguna jasa perpustakaan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.